Viral di media sosial, seorang perawat yang bertugas di klinik dianiaya oleh seorang pria berbaju kaos loreng hijau di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ya Allah, kebakaran di Makalima seberang rumah, astagfirullah, gede banget, ya Allah. Mana belum ada ini? Dan mana untuk yang masih. Ya, selamat pagi pemirsa. Kami membuka kebersamaan pada pagi hari ini dengan informasi kebakaran yang melanda puluhan bangunan semi permanen di Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Yang akhirnya setelah menelan waktu yang tidak sebentar, petugas pemadam kebakaran yang turun ke lokasi akhirnya bisa menjinakkan api. Lokasi kebakaran yang berdampingan dengan jalur kereta mengakibatkan perjalanan kereta komuter lain ini mengalami gangguan pemirsa. Sejumlah petugas melakukan perbaikan kereta komuter lain, termasuk perbaikan kabel aliran listrik yang sempat terbakar. Kasih Ops Pemadam Kebakaran Sudin Jakarta Barat mengatakan, peristiwa ini terdapat puluhan rumah dari 2 RW yang terdampak kebakaran. Api telah dipadamkan dengan 23 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi kebakaran. Ya Allah, kebakaran di Makalima seberang rumah, astagfirullah, gede banget, ya Allah. Jadi ini mendekati bulan Idul Adha, hari Idul Adha. Idul Fitri. Kok Idul Adha sih? Idul Fitri pemirsa, ini perlu meningkatkan kesiapsiagaan kewaspadaan Put ya. Apalagi Anda yang akan pergi meninggalkan tempat tinggal, pastikan rumah yang Anda tinggalkan ini dalam kondisi aman. Kalau perlu dimatiin aja sih. Kalau perlu dimatikan saja atau titip ke tetangga lah gitu kan ya. Tolong dilihat-lihat rumahnya gitu ya kan. Kita buka dulu yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Put, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lambat nih, ngantuk kayaknya ya. Saya begadang tadi malam. Sama Put, saya juga begadang Put. Nontonin tapi nggak pokoknya gitu-gitu timnas juga. kita. Pokoknya timnas kita, wih, kelas lah ya. Banget ya pokoknya ya. Kelas. Jadi doa semalam tuh alhamdulillah manjur loh. Bener kan? Jadi saya memanjatkan doa. Ah. Ya Allah, terima kasih atas rizki dan ridomu. Saya bilang begitu. Amin. Langsung Ya kan? diturunin tuh Rizky Ridho. Enggak, saya nggak bermaksud ke pemain ya. Oh, bukan. Jadi saya berterima kasih kepada Rizky dan ridomu karena di hari ke-24 ini gitu. Ya, tapi yang menariknya Bulan lagi, Ramadan ini. kalau diperhatikan ya, kalau menariknya lagi nih, kalau kemarin kan Rivi sempat emosi banget nih sama Dragon nih, pelatihnya Bahrain. Masih apa kabar tuh orang? Hah? Dragon, selamat pagi. Sehat Anda, sehat? Sehat Anda? Senyumnya nggak muncul loh sepanjang laga. Senyumnya yang kita lihat kemarin di VT-nya sebelum bertanding itu tidak muncul sama sekali. Itu makanya akibat Jumawa sih kayak gitu ya. Ya, betul loh. Dah, pulanglah ya, pulang, cari kaca, ngaca dulu. Ya, oke? Baik, kita lanjutkan dulu kebersamaan ya. Betul, nanti apa kita kabar, bahas siapa? ya lebih lengkapnya. Tapi kita punya informasi pembuka lainnya pemirsa. Ini ada informasi kemarin jelang berbuka puasa ada 2 unit rumah semi permanen di Jalan Setiabudi Kisaran Asahan, Sumatera Utara ini terbakar. Jadi diketahui api ini mulai berkobar diduga akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting listrik. Warga sekitar yang melihat tidak dapat berbuat banyak karena api diketahui dengan cepat menyambar. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Setelah menelan waktu 30 menit barulah api berhasil dipadamkan. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Menurut warga, saat kejadian, kedua rumah tersebut ditinggal pemiliknya keluar untuk belanja keperluan berbuka puasa.
Ya, kita ke informasi lain pemirsa, ada 2 remaja pelaku penganiayaan bocah yang dituduh mencuri minuman diamankan polisi. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. 2 pelaku penganiayaan ini menyerahkan diri ke Polres Takalar usai menganiaya anak 11 tahun. Korban dituduh mencuri minuman di rumah salah satu pelaku di Dusun Tarembang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Seorang pelaku dalam keterangannya ini mengaku ikut menendang korban bersama dengan remaja bersweater merah. Ya, seperti yang terekam ya dalam video amatir yang viral di media sosial, Kasat Reskrim Polres Takalar ini mengatakan bahwa kedua pelaku ini telah ditetapkan sebagai tersangka usai polisi melakukan gelar perkara. Selain menetapkan 2 tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian korban dan rekaman video amatir yang viral di media sosial. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana 5 tahun penjara. Sementara itu, sidang kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang, Banten kemarin dilanjutkan dengan agenda pembacaan vonis untuk ketiga pelaku yang merupakan personel TNI Angkatan Laut. Sidang dipimpin Hakim Ketua Letkol Arif Rahman dan didampingi 2 hakim anggota Letkol Nanang Subeni dan Letkol Gatot Sumarjono. Majelis Hakim memutuskan vonis atas terdakwa 1, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, dan terdakwa 2, Sertu Akbar Adli, di penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Ya, sementara untuk terdakwa 3, Sertu Rafsin Hermawan, hakim memvonis penjara 4 tahun dikurangi masa tahanan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Selain itu, terdakwa juga dibebankan untuk membayar restitusi terhadap korban meninggal Ilyas dan korban luka Ramli. Terdakwa Bambang diharuskan membayar sebesar 209 juta kepada keluarga Ilyas Abdurrahman dan 146 juta kepada Ramli, korban luka tembak. Sedangkan terdakwa Akbar Adli dan Rafsin masing-masing dituntut membayar restitusi sebesar 147 juta kepada keluarga Ilyas dan 73 juta kepada Ramli. Pemirsa, warga di Kudus, Jawa Tengah menyerbu pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Kudus, Jawa Tengah jelang Lebaran. Sedikitnya ada 3,5 ton beras, serta 7 kg gula, serta 700 liter minyak goreng ludes kurang dari 1 jam. Warga yang hanya cukup membayar Rp50.000 untuk mendapatkan 1 paket sembako murah yang berisikan 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak. Dinilai sembako tersebut sebesar Rp117.000. Namun demikian, pembelian dibatasi, tiap warga hanya bisa membeli 1 paket. Warga pun mengaku merasa terbantu dengan adanya pasar murah yang dilakukan. Oke, kita pantau juga bagaimana perkembangan atau pergerakan mereka yang akan mudik di kampung halaman ya Put ya. Ini kalau kita lihat di Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan dengan pengguna sepeda motor yang masih mendominasi lalu lintas. Para pemudik ini mengaku memilih perjalanan malam hari untuk menghindari teriknya matahari. Peningkatan ini terpantau di Jalan Imam Bonjol, Cikarang Barat, tepatnya depan gerbang tol Cikarang Barat. Sejumlah pemudik ini lebih memilih jalan malam karena kalau siang, apalagi bawa keluarga begitu ya, khawatirnya nggak nyaman di perjalanan karena panasnya matahari Put. Ya, meski mengalami peningkatan, namun volume arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini masih terpantau lancar. Sepertinya kayaknya menjelang awal cuti bersama, pergerakan kendaraan menuju ke lokasi kampung halaman semakin meningkat ya kayaknya. Iya, betul. Bahkan sebelum cuti sebetulnya sudah banyak juga yang mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan.
Ya, kita pantau juga ya bagaimana situasi arus lalu lintas di lokasi gerbang tol Merak, Banten. Sudah ada rekan NTMC Polri, ada Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada. Bagaimana di sana situasi arus lalu lintasnya? Ya, baik, terima kasih Arif dan Putri. Untuk saat ini situasi lalu lintas dapat kita lihat bersama arus kendaraan yang keluar maupun masuk dari gerbang tol Tangerang Merak dalam situasi ramai lancar. Kemudian Pelabuhan Merak juga dalam kondisi ramai lancar. Hanya ada beberapa kendaraan roda 4 dengan bawaan tambahan di atap mobil yang melintas dan memasuki Pelabuhan Merak. Dan pada malam tadi yakni Selasa 25 Maret 2025 tidak terdapat kepadatan kendaraan baik di arah Merak maupun dari arah Jakarta. Kondisi lalu lintas di Jalan Tol Tangerang Merak terpantau lengang pada hari kedua penerapan diskon tarif mudik Lebaran 2025. Dan sebagai informasi, diskon tarif tol 20% di tol Tangerang Merak diberlakukan pada Senin 24 Maret hingga pukul 00 hingga Selasa 25 Maret 2025 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Diskon tarif tol merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan kelancaran perjalanan mudik Lebaran 2025. Diskon berlaku bagi pengguna jalan yang masuk melalui gerbang tol Cikupa menuju GT Merak dan sebaliknya. Untuk arus balik, diskon 20% di tol Tangerang Merak akan diberlakukan pada Selasa 8 April 2025 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga Rabu 9 April 2025 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan pembatasan operasional kendaraan barang pun telah diberlakukan mulai Senin 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga Selasa 8 April 2025 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan Polri akan memberlakukan delay system atau penundaan kendaraan akan diterapkan sebagai upaya kelancaran pada momen arus mudik Lebaran tahun 2025 di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Dan penerapan delay system akan dilakukan jika kondisi arus lalu lintas menuju pelabuhan berada dalam kategori merah atau sangat padat. 3 lokasi buffer zone telah disiapkan guna mendukung penerapan delay system yakni rest area kilometer 43, KM 68 Tol Tangerang Merak dan Pelabuhan Indah Kiat. Diharapkan dengan penerapan yang diberlakukan dapat memberikan layanan terbaik bagi pemudik agar perjalanan mudik berlangsung lancar dan nyaman. Dan pemudik sudah mulai ramai di jalur tol maupun arteri. Penting sekali untuk menjaga stamina pengemudi serta kendaraan yang prima. Gunakan rest area di luar tol untuk menikmati kuliner lokal juga mengurangi kepadatan di dalam tol. Anda juga bisa kembali ke dalam tol tanpa harus menambah biaya lagi, dan khusus yang akan menyeberang ke dan dari Sumatera, pastikan sudah memiliki tiket feri maksimal H-1 keberangkatan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Mudik aman, keluarga nyaman, salam presisi, kembali ke studio silakan. Wah, Brigadir Denada, ada satu lirik nih buat Brigadir Denada nih. Ku jelang hari, ku sambut hangatnya mentari. Selamat beraktivitas. Terima kasih rekan-rekan dari NT. Luar biasa. Ternyata suaranya bagus ya. Apa tuh? Suaranya bagus ya. Oh, lebih bagus. Tapi kayaknya Brigadir Denada kurang tahu itu lagunya. Lagu tahu. Oh, tahu ya. Iya. Kenapa sih nganggap saya tua banget gitu? Karena saya juga nggak tahu gitu. Aduh, nih Putri ini kadang-kadang loh pemirsa. Oke pemirsa, kita tinggalkan obrolan tidak berfaedah ini ya. Ini sorak kemenangan Presiden Prabowo terlihat di tribun saat gol oleh Romeni membobol gawang lawan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 malam tadi. Tahu nggak lagunya? Tahu. Kalau nggak tahu lagi saya pulang loh. Ole. Sama nggak? Ya sama. Beda. Oke, berikutnya nih. Jadi kita ketahui juga ya Presiden Prabowo Subianto ini turut menyaksikan langsung melalui tribun ya. Ini pertandingan saat Indonesia menaklukkan Bahrain 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tampak ya sorak kemenangan Presiden Prabowo terlihat di tribun saat gol oleh Romeni membobol gawang Bahrain. Kita lihat dulu nih suasana euforia seperti apa, Put. Iya, jangankan di stadion ya, di rumah aja kita gitu ya. Oh, di rumah aja saya juga ini.
sama ibu di rumah nih, istri di rumah atau enggak? Sampai berantem. Bisa nggak sih tenang-tenang aja, nggak usah berteriak-teriak katanya begitu. Tapi memang seru sekali pertandingan tadi malam dan Presiden pun mengaku bersyukur menyampaikan apresiasinya terhadap perjuangan skuad asuhan Patrick Kluivert tersebut. Sebelumnya Prabowo memberi semangat kepada timnas Garuda saat melawan Bahrain pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Gelora Bung Karno. Bahkan menyalami satu persatu skuad Garuda. Betul. Nah, timnas Garuda kini memiliki 9 poin, sedangkan Bahrain 6 poin. Arab Saudi 10 poin dan Australia 13 poin. Sementara Jepang dalam posisi aman dengan jumlah 20 poin. Jadi bukti ya nyata skor 1-0 ini memperlihatkan kepada publik di tanah air bahwa timnas Indonesia bisa membungkam Bahrain dan membungkam juga pelatih dari Bahrain ya. Salam 300 juta masyarakat Indonesia pelatih Bahrain. Ya, selanjutnya Vi. Oke, ini ada juga informasi Ultras Garuda Gorontalo yang juga menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain, pemirsa. Sementara itu di Ambon juga ribuan warga antusias menyaksikan pertandingan skuad Garudanya yang hasil akhirnya membanggakan kita semua 1-0 melawan Bahrain. Beginilah suasana Ultras Garuda Gorontalo melakukan nonton bareng kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia vs Bahrain pada Selasa malam. Euforia Ultras Gorontalo terlihat saat Ole Romney menggetarkan jaring Bahrain 1-0 untuk timnas Indonesia. Mereka optimis Indonesia akan lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Kemenangan ini membawa skuad Garuda berada di urutan keempat dan tentunya akan menghadapi timnas Cina dan Jepang pada pertandingan berikutnya. Sementara itu, ribuan warga kota Ambon, Maluku juga memadati lapangan Merdeka untuk menggelar nonton bareng pertandingan Indonesia dengan Bahrain. Ribuan warga kota Ambon terlihat memadati sejumlah ruas jalan di kota Ambon, Maluku untuk menggelar kemenangan timnas kesayangannya. Dari Gorontalo dan kota Ambon, tim TV One mengabarkan. Jadi nanti kita akan membahas ini ya Put ya, secara lengkap dan tuntas ya. Betul. Ayo dong Put, fokus dong. Kenapa sih Put? Kita harus bahas secara tuntas Kayak nonton malam terpaksa ya Put ya? Enggak dong. Enggak, Saya punya beberapa pemain yang menurut saya tadi malam cukup bersinar. Ih kalau saya sih, Terutama yang kamu sebut di opening, Rizky Ridho. Rizky Ridho itu Ya, ya. pertahanannya kokoh sekali. Jadi gini, depan belakang kita itu sebetulnya ini pemain-pemain yang bisa membuktikan kepada publik tanah air ya bahwa bermain di Oxford selama ini dan kemudian dipercaya sebagai timnas Indonesia ini ternyata bisa menunjukkan prestasi yang luar biasa bagi publik. Betul. Itu Pertahanan kuat, serangan juga jitu. Wede, pertahanan kita kuat sekali memang kemarin dan serangan kita jitu. Oke, kita bahas nanti selengkapnya ya usai jeda berikut pemirsa. Kita juga masih akan kembali dengan informasi viral di media sosial. Ada seorang perawat yang bertugas di klinik yang dianiaya oleh seorang pria berbaju kaos loreng hijau di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sesaat lagi akan kami kembali. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Seorang pria babak belur dihajar massa lantaran melakukan penipuan dengan modus memberikan bukti transfer palsu. Dari tangan pelaku, warga juga menemukan uang palsu pecahan 100.081 lembaran. Ya, dalam video amatir terlihat seorang pria dihajar warga usai melakukan penipuan di jasa penukaran uang. Ya, pelaku ini menipu korban, pemirsa, dengan memberikan bukti transfer palsu. Nah, modus pelaku dalam menjalankan aksinya ini berpura-pura akan menukarkan uang sebanyak 7 juta rupiah. Nah, aksi pelaku gagal lantaran kecurigaan korban dengan mengecek mutasi dari M-Bankingnya. Pelaku pun panik dan berusaha kabur, namun kembali digagalkan korban. Pelaku berhasil ditangkap
dan akhirnya menjadi bulan-bulanan warga. Lalu pelaku diserahkan ke kepolisian beserta barang bukti puluhan lembar uang pecahan palsu. Coba KTP-nya coba. Hah? Duit biasa. Razia minuman beralkohol atau minuman keras yang digelar oleh petugas Satpol PP Johar Baru Jakarta Pusat membuat para pedagang panik. Petugas yang datang secara tiba-tiba membuat pedagang tidak dapat menyembunyikan barang dagangannya. Ya pemirsa, beginilah razia miras yang dilakukan petugas Satpol PP terhadap para pedagang yang menjual miras tanpa izin. Petugas menyisir dan menyita semua botol miras tanpa izin dari para pedagang yang menyamar sebagai pedagang jamu dan warung kopi. 80 botol miras tanpa izin berhasil disita petugas dari pedagang dan langsung dibawa ke kantor Kecamatan Johar Baru untuk dimusnahkan. Razia miras ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang resah, banyak pedagang miras yang berjualan saat Ramadan. Ya pemirsa, seorang remaja menjadi korban penusukan saat tawuran di Jalan Halat, Kota Medan, Sumatera Utara. Pasca kejadian, polisi mengamankan 3 remaja pelaku tawuran. Inilah video amatir saat 2 pengendara motor yang diduga sebagai anggota geng motor terjatuh usai mencoba kabur saat tawuran. Pengendara motor tersebut panik pemirsa karena aksi tawurannya ini dibubarkan oleh warga sekitar. Ia terjatuh dari motor setelah terkena lemparan dari warga dan kemudian satu dari mereka terkena tusukan senjata tajam pada bagian punggungnya oleh kelompok yang melakukan tawuran. Kedua pengendara motor tersebut selamat setelah dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis. Sementara menurut polisi, dari 3 pelaku yang diamankan ini ada 1 diantaranya yang masih di bawah umur dan merupakan otak pelaku tawuran. Bahkan hingga kini polisi masih memburu pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Oke, ini ada viral di media sosial pemirsa, seorang perawat yang bertugas di klinik di lingkungan Air Pahing, Kecamatan Rantau Utara, Labuan Batu, Sumatera Utara, yang dianiaya oleh seseorang pria yang dalam video amatir tersebut ya, ini menggunakan kaos loreng warna hijau. Dalam video terekam saat korban dipukul pada bagian tubuhnya, korban ini berteriak minta tolong, sehingga membuat pelaku panik dan kabur meninggalkan klinik. Sundari, warga Pondok Ladang, mengalami syok dan trauma atas penganiayaan yang menimpanya. Ia menuturkan pelaku datang berobat untuk mengecek suhu tubuh dan tensi. Usai diperiksa, tiba-tiba pelaku dari arah belakang memukul bahkan mencekik. Sundari mengaku tidak tahu apa motif pelaku melakukan penganiayaan. Informasinya pelaku sudah berhasil diamankan oleh jajaran Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara. Baik, karena ada informasi yang belum tuntas nih Put, ya. Makanya pagi ini kita akan coba dalami ya pemirsa ya, bersama dengan Ajun Komisaris Polisi Teku Rifanda Ihsan. Beliau ini adalah Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pak Kasat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasat. Dengan Arif dan Putri, Pak. Bisa mendengar suara kami, Pak Kasat? Halo, Pak Kasat? Iya, suaranya belum kedengeran ya, Mas? Oke, baik. Sambil kita perbaiki komunikasi kita. Halo? Ini memang kejadian yang cukup membuat bingung juga ya. Iya. Sedang usai dilayani kan, Betul. kan informasi gitu. Keluhannya kan sakit ya, lagi dirawat. Pelayanan medis lah begitu ya. Tapi ternyata berujung kepada penganiayaan yang dialami. Tapi cukup nekat juga ya, itu kan di siang hari, kemudian juga di tempat umum begitu. Ada orang lain kan yang melihat kejadian itu gitu. Nah makanya kita coba dalami apa motif dari pelaku melakukan penganiayaan ini ya. Apakah Pak Kasat sudah bisa mendengar suara kami, Pak?
Pak Kasat Reskrim AKP Teku Rifanda Ihsan. Belum kedengeran ya? Oke. Baik. Pak Kasat. Iya, baik. Pagi Mas. Ya. Mari, Pak Putri. Oke, baik. sudah tersambung ya. Oke, Pak Kasat, ini motif dari penganiayaan yang dilakukan dan siapa pelaku ini, Pak? Itu yang kami ingin minta kejelasannya, Pak. Baik, terima kasih Mas Arif dan Mbak Putri. Jadi perlu kami sampaikan ya bahwa peristiwa ini terjadi tanggal 25 Maret ya 2025 kemarin ya. Tepatnya pukul 10.15 itu di praktek Dr. Abdi yang beralamat di Kelurahan Aik Paing Atas ya, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu. Jadi perlu kami sampaikan ya bahwa kronologis awalnya bahwa pelaku ini datang ke praktek dokter tersebut dalam rangka berobat. Ya. Kemudian salah satu bidan di praktek tersebut melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan kemudian pergi untuk mengambil obat. Ya. Dan di saat itulah tiba-tiba pelaku ini menyerang ya, korban dari arah belakang dengan memukul bagian leher sekaligus mencekik ya, leher dan kemudian lari meninggalkan lokasi tersebut. Berangkat daripada peristiwa video viral tersebut ya, kami dari Polres Labuan Batu kemudian melakukan serangkaian penyelidikan ya, dan pada sore hari berhasil kita amankan satu orang dengan inisial L yang kita duga sebagai pelaku penganiayaan sebagaimana yang beredar di video viral tersebut. Demikian. Ya, Pak Kasat, apakah latar belakang pelaku ini berasal dari kedinasan, Pak? Iya, jadi perlu kami tegaskan bahwa pelaku ini bukan merupakan oknum ya ataupun Anggota dari petugas manapun ya, jadi merupakan masyarakat sipil biasa. Oh, oke. Demikian. Hanya mengenakan atribut loreng ya, Pak ya, berarti ya, bukan Iya oknum betul. anggota, bukan Jadi ya, yang Pak? bersangkutan hanya menggunakan atribut sebagaimana yang kita saksikan. Namun pada faktanya yang bersangkutan pelaku bukan merupakan anggota TNI. Demikian. Oke. Oke, Pak Kasat, dari keterangan yang diperoleh, ini mereka pelaku dan korban ini saling mengenal atau tidak, Pak? Iya, jadi hasil pemeriksaan sementara ya bahwa antara pelaku dan korban memang tidak saling mengenal ya, dan hubungannya hanya Tidak bersifat ya seorang pasien yang mendatangi praktik gitu. Dan si korban hanya sebatas melayani pasien yang datang. Demikian. Baik, apakah ada indikasi gangguan jiwa mungkin dari pelaku ini? Kalau sejauh ini kan sudah diamankan, bagaimana komunikasi dari pelaku dan kepada polisi ini bagaimana, Pak? Iya, jadi sampai saat ini kita masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif ya. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi ya. Untuk kita pastikan apakah yang bersangkutan dalam kondisi sehat, tentunya nanti kita akan melibatkan ahli ya, baik itu dari kejiwaan, dan tentunya ini akan kita lakukan secara komprehensif pemeriksaannya. Demikian. Untuk korban sudah diperiksa, Pak, karena kan kita juga ingin tahu begitu ya, apa sebetulnya yang menyebabkan pelaku ini menyerang yang bersangkutan, Pak? Apakah ada layanan medis yang terlaksana kurang baik begitu, Pak? Iya, jadi hasil pemeriksaan sementara ya, yang dilakukan oleh korban sendiri merupakan layanan yang sebagaimana mestinya dilakukan kepada pasien-pasien yang lain ya. Artinya proses pemeriksaan berjalan normal ya. Korban memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasiennya, namun demikian tanpa alasan yang belum diketahui ya, si pelaku ini langsung menyerang dari arah belakang ya, sebagaimana yang kemudian terekam oleh video korban ya. Jadi korban ini memang seyogyanya biasanya itu selalu merekam setiap pasien yang datang sebagai bentuk laporan kepada dokter. Karena kebetulan pada saat tersebut dokter yang berpraktek di lokasi tersebut belum masuk ya. Sehingga video tersebutlah yang nantinya akan menjadi bahan dokumentasi ataupun laporan kepada dokter yang bertugas. Kira-kira demikian. Ya, artinya bukti sebagai bukti juga gitu ya, Pak. Pak, izin Pak, ini
apakah pelaku inisial L ini mungkin Pak gitu ya, menaruh hati mungkin sama si bidan, sama yang melayaninya begitu. Tapi ibaratnya mungkin gayung tak bersambut begitu. Ada indikasi ke sana Pak? Ya baik, tentunya kami masih terus mendalami berkaitan dengan motif, apapun itu nantinya akan kita sampaikan kemudian hari. Demikian. Baik, kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini bagaimana Pak? Ya, kondisi korban sendiri ya seperti yang tadi malam kami saksikan ya, bahwa dalam kondisi baik ya, masih terus didampingi oleh keluarga. Tentunya pasti sedikit shock ya, tapi semakin lama semakin membaik dan saat ini sudah kembali bersama keluarga. Demikian. Pak, digalikah keterangan oleh penyidik Pak? Izin Pak sekali lagi, apakah ada keterangan yang disampaikan kepada pelaku kenapa ia menggunakan kaos loreng hijau ini Pak? Iya, sampai saat ini tentu kita belum mengarah ke sana ya. Kita masih fokus terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ya. Namun demikian nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa tersebut tentunya akan kami dalami, termasuk dari mana pelaku ini memperoleh pakaian tersebut. Demikian, Mas Arif. Baik, baik. Bapak Kasat Reskrim Polres Labuan Batu, Sumatera Utara, terima kasih. AKP Teguh Rifanda Iksan untuk waktunya pagi ini Pak. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi Pak Kasat. Pagi Mas Arif. Mantap. Mantap. Indonesia Keren. juara. Saya kalau bisa nunjukin jempol kaki saya mungkin juga saya bikin 4 jempol. Aduh, kalau saya bahaya Vi kalau nunjukin jempol kaki. Oke, tapi kita akan coba ulas ya dari permainan tadi malam, karena bagi sebagian orang ini bukannya kita tidak bersyukur ya, atau kita kufur nikmat gitu ibaratnya. Tapi harusnya gitu. 3-0 seharusnya. Katanya Ya, begitu. Betul. Ya kan? Ada dua yang kurang akurat gitu ya. Kurang akurat. Atau Gak enak sama Bahrain. Nggak rezeki berarti. Oke, langsung saja kita akan ulas dengan narasumber kita. Sebetulnya keberadaan kita berdua di sini tidaklah terlalu penting karena sudah ada Bang Roni Pangemanan sebetulnya yang bisa menggantikan kami berdua. Bang Roni, selamat pagi Bang Roni. Pagi. Tolong siaran dong pagi ini Bang Roni, bisa Bang Roni. Begitu ya? Iya. Mungkin Bang Roni bisa perkenalkan narasumber kita yang lain. Tapi kalau Bang Roni wujudnya kelihatan nggak apa-apa. Tapi kalau suaranya doang cukup Riko Ceper aja. Riko Ceper ya? Iya. Radio ya. Bang Riko apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat selalu. Dan juga Bang Gita Suwondo. Selamat pagi. Pada belum tidur tiga-tiganya. Mata-matanya Iya. semua nih. Lagi sayu semua nih. Tidur 15 Loh kok sayu orang menang kok sayu? Gitu ya? Buat poin 3 begadang jadi. Wih. Berarti THR full senyum ya? Full senyum. Lebaran full senyum, Full ya? senyum Ini dong. THR buat bangsa nih. Makanya kemarin kan bilang puasa kita udah hampir Ramadan nih 25 hari ya. Yang paling berat banget kayaknya saya nggak tahu waktu hari Jumat lalu atau Kamis tuh. Waktu kita di Lumat Australia 51 Yes. kan sore sampai beduk tuh. Ya. Itu lemes banget, itu apa yang bikin lemes saya nggak tahu. Jadi katanya kan kalau di negara mana ya katanya yang puasanya paling panjang gitu ya. Ya. Ternyata di Indonesia puasa paling panjang tuh kemarin katanya. Iya. Kita buka puasa di 45 menit pertama. Malah ada yang bilang gini, mood lebaran kita ditentukan malam ini. Kemarin pagi-pagi tuh ada ngomong. Saya ingin mulai dari Bang Roni. Bang Roni, komentar Anda permainan tadi malam, Bang. Iya, saya pikir ini kalau kita bandingkan dengan penampilan di Australia, di Sydney, ini memang peningkatannya bagus. 180 derajat ya. Iya, perbedaannya kelihatan sekali. Ya, penampilan mereka, motivasi yang mereka, diturunkan. squad juga ada. Starting 11 yang tampilkan kan berbeda. Ya. Tidak ada Strike di sana, tidak ada Nathan yang bermain, Dean James juga yang tadi bermain, tidak ada. Dan mengembalikan 3 pemain belakang itu bagus. Rido, Jai, dan juga dengan Hapner. Itu saya bilang keren Itu bermain. 3 pilar pertahanan Betul. Indonesia. Dan kalau boleh saya usulkan itu dipertahankan aja terus. Oh gitu. Jangan digubah. Jangan dirubah. Selama mereka nggak cedera, mereka aja. Dan udah teruji kan, Ya. lawan Arab, mereka tuh clean sheet. Tiga itu juga. Tiga itu tidak kebobolan. Lawan Bahrain, Oke. mereka juga clean Pokoknya sheet. pertahanan kita kokoh banget lah ya. Bagus. Tembok Cina mungkin kalah juga ini. Dan kita lihat kemarin, begitu ya tembok Cina ya. Kokohnya gitu ya. Bahrain cuma 1 on target dari 7 percobaan tembakan. Iya betul. 1 on target berarti menggambarkan Nggak kelihatan, statistik bahwa kelihatan. bahwa pertahanan kita kuat. Ya, koordinasi di belakang bagus, tidak seperti ketika lawan Australia kemarin. Sangat jauh. Kita ada 7 tembakan, 3 on target. Iya. Oke. Bagus. Iya, iya. Jadi ini yang harus kita patuhi bahwa Clifford dan tentunya saya pikir dibantu oleh Alex Pastor juga yang lebih banyak berperan. Kalau Bang Gita
ini formasi tadi malam ini formasi yang mumpuni ampuh ya kayaknya. Bukan mumpuni ampuh. Akhirnya dia dengerin saya juga. Masuk barang itu kan. Jadi gini, jadi Bang Gita ini Bang, jadi dia man behind di belakang. Tapi itu nasihat banyak semua orang sih. Maksudnya emang kita kan pantasnya pakai 3 back sejajar dan itu terbukti kan kita dapat 6 poin dari 6 pertandingan di situ. Kemudian kalau kita bicara home game kita udah 4 kali. 3 kali clean sheet dengan adanya JIZ, Rizky Ridho dan Justin Hopner. Kita hanya kita masukkan 4 kali, tapi dari 1 pertandingan lawan Jepang. Siapapun kan dijebol lawan Jepangnya. Jadi itu calculated lah kalau lawan Jepang, ya kalah lah kita kalau lawan Jepang. Tapi kan yang jelas bahwa kita dapat 7 poin di kandang dengan clean sheet 3-3-nya nggak kemasukan. 2-0 lawan Arab Saudi, 0-0 lawan Australia, dan kemarin 1-0. Dan sabar kita kemarin kan. Tadinya nggak yakin karena abis dihajar 1-5 itu kan biasanya orang berantakan kan drop. Tapi terutama buat pertahanan kita Martin Pas ya. Betul. Dan kemarin kebukti bahwa kita sabar. Tenang, itu yang kita pressing di babak kedua, di babak pertama, di babak kedua kita biarin Bahrain justru masuk. malah kita yang dibombardir. Mereka dapat 3 corner tapi hanya 1 shot on target yang bilang Ropan tadi, dan itu kan shot on targetnya lebih ke arah penjaga gawang ya. Enggak benar-benar ngerepotin Martin Pas jadinya. Oke. Kalau Bang Riko sendiri, Bang Riko puas nggak dengan permainan timnas kita tadi malam? Ya pasti puas, ya main di kandang mesti ambil poin kan. Nanti mudah-mudahan next lawan Cina 5 Juni, semoga bisa poin 3 lagi misalnya. Dan saya cukup optimis untuk itu. Kita lihat main Cina. Saya bilang Cina, kemudian negara-negara di kalau Jazirah Arab lah ini, kita masih ngelawan seperti contohnya misalnya kayak Kuwait, mungkin ya Bahrain, Qatar, itu kita masih ya so-so lah. Yang di grup A dan B ya gitu. Tapi tidak Iran misalnya. Tapi kalau negara mungkin ras-ras agak kuning, Korea, Jepang agak butuh ekstra keras. Australia juga satu sisi mensyukuri nikmat. Alhamdulillah Indonesia poin 3 kata Bung Ropan, Bung Gita tadi malam. Tapi juga jangan lupa tanpa mengurangi rasa respek bahwa memang peringkat dari Bahrain dan Australia kemarin juga jelas itu berbeda. Jadi berbeda. Main di kandang juga pasti poin beda. Ada latihan juga sudah ya udah uji cobanya waktu kemarin di Sydney lah. Pressure-nya gede, uji cobanya. Contoh misalnya Bahrain mungkin sekarang 80-an peringkatnya di FIFA. Australia 24, itu juga jangan dilupakan. Jadi siapapun beda, main di Sydney ini main di kandang. Jadi kalaupun menang tetap disyukuri. Tapi jangan lupakan bahwa kualitas Bahrain dan Australia pun ini agak berbeda pastinya. Di situ juga boleh jadi acuan. Tapi kembalinya 3 formasi kemarin yang benteng itu tadi tuh. Udah makanya dari kemarin jangan dicoba yang aneh-aneh. Ya jangan dibongkar lagi ini. Saya setuju banget ini. Tapi Bahrain tim yang bagus, Suri. Oh, bagus. Tim yang bagus. Lawan Jepang kemarin Jepang agak kesulitan sebelum mereka datang ke kita. Kan 2-0. Sepanjang babak pertama itu kewalahan Jepang karena rapatnya pertahanan. Oh iya? Itu yang iya. Nah, kalau kita lihat kemarin kan Bahrain open play ya. Ya mereka terutama di babak kedua ya, mereka ingin mengejar ketinggalan kan, itu wajar bagi tim yang tertinggal. Tapi kita bisa melihat bahwa setelah di Jepang mereka termotivasi luar biasa. Mereka itu harus menang, tadi malam itu harus menang melawan Indonesia untuk menghidupkan peluang mereka. Tapi dengan kekalahan ini semakin sulit buat mereka, karena lawan-lawan mereka akan ke Cina nanti terakhir. Kemudian mereka akan duel itu habis-habisan lawan Arab. Betul. Itu agak sulit buat mereka, makanya mereka habis-habisan juga tadi malam. Untuk benteng kuat ya Bang ya. Saya nggak percaya itu tadi malam sampai tadi diskusi sebelum kita on air tadi, saya lihat ini Rizky Ridho yang main di klub lokal. Enggak, ini main di Italia, ini orang main di Spanyol. Karena gayanya atau apanya? Ya semuanya dengan usianya, interceptnya, reading the game-nya, visinya, ketenangannya, maksudnya. Jadi lebih bagus main di luar dong, ya? Lebih bagus main di luar. Kelas Ridho, ini bener main di sayang di Jakarta, ya? Sayang. Karena levelnya, maaf tanpa mengesampingkan, Mesil Gross, wah hebat, J.I.Z. wah di Italia gitu. Ini Ridho kayak gini, enggak ini di Spanyol nih. Saya nggak percaya seorang lokal yang istilahnya gitu tanpa memisah-misahkan, keren banget gitu. Kambuaya bagaimana Kambuaya? Lumayan. Itu juga. Dia itu kan apa ya? Dia terakhir kali main kakak Rike. Dia terakhir kali main itu jauh lama lawan Vietnam di Vietnam. Itu pun mainnya cuma 15 menit terakhir. Itu kan masuk DSP, masuk daftar susunan pemain tapi nggak pernah masuk ke lapangan. Tapi waktu kemarin masuk dia membuktikan kalau bahwa umpan flicknya itu kalau dimanfaatkan oleh keren ya tendangannya umpan itu. Reinders Eliano juga mungkin itu nama Bung Ropan jadi pengaruh Om Kita. Nama itu kan doa. Contoh yang golin kita kemarin siapa? Romeni. Nih gue buktiin bikin gol. Romeni. Contoh kan Marcel kan mulai ngaco nih. Ini cocokologi dia nih. Cocokologi nih. Marceli no belum saatnya. Iya. Elia no Eliano enggak
nih. Iya, lihat. Gelar oleh Rome. Nih gol nih. Iya, nih, iya. Lihat no. Jadi kalau Kambuaya Jadi kayak nanti besok dia ke Kementerian Hukum lagi, dia daftar nama dia nanti itu. bubur merah bubur putih ya. Iya. Selamatan ya, tapi kebetulan mungkin. Tapi sebelum Kambuaya masuk, tidak ada satupun kita semua yang mengatakan bahwa dia akan bermain kemarin. Iya, Iya kan? Semua kita. Karena dia jarang dimainin. Tapi Siapa begitu dia berdiri kemarin, dapat instruksi dari dapat Alex main. Pastur. Saya bilang ini anak pasti main nih, benar. Bang Ropan, ada di menit keberapa saya perhatiin tuh dribblingnya Ricky Kambuaya pun juga Ada bagus yang dia bisa keren kan? kelit Iya, iya. Bagus. Itu Artinya lebih percaya diri kok saya pikir dia. Dia ingin membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan pada dia ini dia harus buktikan di lapangan. Dan Kalau saya dia bagus lebih sekali. mengatakan artinya pemain lokal nggak kalah bagus Iya. Oh iya dong. Iya. Bisa juga. Karena mereka kenapa? lokalnya bagus-bagus sih. Karena mereka termotivasi dengan permainan Gaya-gaya gaya teman-teman mereka itu. ingin membuktikan juga bahwa kami bisa juga. Dan Marcelino tadi malam juga tuh saya bilang seolah hidup hadir kembali, terlepas memang kesempatan peluang emasnya juga tadi kena burung gitu ya. Tapi daripada latas Siapa sih kok kena burung? ya itu kan dia sapu, ada umpan bagus kebetulan. Tapi dia kok kalau bermain di GBK ya itu mentalnya anak bagus. itu luar biasa. Auranya ya. Dibandingkan dengan main di Sydney kemarin kan tenggelam, nggak ada. Itu dia nggak muncul. Tapi selalu kalau bermain di GBK top dia bermain. Auranya. Lawan Arab 2 gol. Iya, jadi GBK juga. Luar Dengan biasa. gaya dia keluar lapangan sambil Iya, pakai kursi, pakai kursi. Iya, Luar iya. biasa. Tapi walaupun misalnya ada 2 sepakan dari Marcelino yang mungkin belum pas begitu ya, peluang yang mungkin sia-sia atau terbuang sia-sia begitu. Tapi kan gol pertama yang diciptakan oleh ini juga Asis ya? sumbangsi dari dari dia. Iya. Dari Haye. Marcelino nggak ego juga bermain ya. Iya. Dia melompatkan. Kalau dia mau kemarin, dia masih bisa memaksakan masuk ke dalam. Betul. Iya. Masih bisa kalau dia ego. Tapi Marcelino cerdas melihat bahwa posisi dari Ole itu lebih memungkinkan untuk bisa membuat gol. Oke. Untuk dia memberikan asis itu. Oke, tapi sayangnya nih Bang Gita nih, kans kedua gol Indonesia itu ya, itu sebetulnya Ole itu kan sudah minta bola. Sudah minta kan, Ole sudah buka tangan Ini sudah. nih. Tapi di sepak bola biasa kan. Apa tuh Ini, Bang? Apa tuh namanya itu? Sepak bola biasa. Marcelino kan juga punya insting untuk mencetak gol. Iya, dia juga punya juga ingin menunjukkan ya. Jadi ini kesempatan pertamanya yang akan dia manfaatkan. Kan dia pernah bikin gol seperti itu juga waktu di Lawan Piala Irak. Asia. Ya. Dapat dari Yakob Sayuri dengan posisi yang nyaris sama gitu kan. Dan dia manfaatkan dengan sangat baik. Mungkin ya itu tadi striker tidak akan melihat temannya yang berdiri bebas kalau dia ingin memanfaatkan. Apa yang Bang kita lihat? Apakah terburu-buru tampaknya kemarin Marcelino? Ya, kita kan babak kedua itu kan lebih apa ya, bertahan, Ya, betul. serangan balik. Oke. Dalam sebuah serangan balik ya kadang-kadang harus ada penyelesaian dan dia berpikirnya untuk menyelesaikan. Marcelino kan selalu gitu. Waktu di Piala Asia Under-23 kan dia sering dikritik. Kenapa? Karena berusaha untuk menyelesaikan padahal temannya masih ada. Tapi ya itu insting seorang penyerang tuh biasanya kayak gitu. Tapi Jadi mungkin saya sepakat dengan bilang tadi, terlalu terburu-buru dan Ya, tidak tenang. terburu-buru. Tidak tenang. Padahal itu kosong sekali. Kosong, iya betul. Kalau dia pun masih tahan bola, dia masih bisa nengok ke belakang, panggil pemain Irak, ayo ke sini. Bikin gol. Kosong sekali, bos. Iya, iya. Lihat lagi tayangan ulang kan. Tidak ada pemain siapa apapun. Jadi kalau dia kontrol aja bola itu sudah enak. Bisa ngopi dulu. Bisa ngopi. Jadi ada pemain dia kan jauh pemain Irak, dia akan panggil lo sini. Iya. Iya kan? Baru dia tembak masuk. Sombong amat Bang Iya dong. Roman. Iya kan? Atau dia kasih ke Ole. Karena memang tidak tenang, ya anak muda lah, bagus. Iya, iya, Tapi iya. apapun itu dia sudah bayar dengan asis dia terhadap gol pertama. Dan itu menarik gitu saya pikir. Ini 2 pemain Oxford yang bermain sama-sama yang mengkreasi menjadikan gol. Betul. Ya. Nggak, Dua-dua dua di pemain Oxford-nya. Oxford yang Anda katakan ini adalah kan Rizky Ridho dengan Ole Romeni kan. bukan. Bukan dong, Marcelino dong. Marcelino dan Ole. Dan Iya. Oke, nah artinya di lini depan ini sudah ada jaminan ya Indonesia ini oke ya untuk Ya, untuk kuncinya sebenarnya menggedor lawan begitu. Kan pelatih terdahulu tuh apa ya? Kunci yang tidak ada adalah nomor 9 diisi oleh Romeni Oleh Romeni. sekarang. Gelandang bertahan yang sekarang diisi oleh Joe Pelopessi. Pelopessi. Pelopessi kan kemarin kayak apa ya? Kayak unsung hero gitu kan. Babak pertama kan dia yang benar-benar menghentikan semua Ya. serangan-serangan dan biasalah kalau gelandang bertahan kan seperti nggak terlihat ya. Iya. Tapi yang jelas bahwa Tanpa nama. tanpa nama. Jadi perannya itu di babak pertama oke. Babak kedua memang agak menurun, tapi ya itu karena kita bertahan terlalu ke dalam. Dan jangan juga dilupakan, rekor away-nya Bahrain itu ngeriin juga loh. Mereka 1-0 menang sama Australia, 0-0 lawan Arab Saudi, hanya kalah lawan Jepang mulai menit 66 mereka kebobolan. Dan 2012 kita pernah dilumat 0-10 juga. Iya, dan artinya mereka tuh 2 kali clean sheet dan kemarin kita bisa menang lawan mereka. Ini ya
karena taktik yang luar biasa. Australia nggak pernah menang bahkan sama dia kan? Betul. Dan kualifikasi ini. Perubahan taktik yang dilakukan oleh tim pelatih siapapun itu. Setelah mendengarkan Bang Gita gitu ya. Iya. tujuannya Ada semuanya, ada semuanya. Saya lihat sedikit nggak memaksakan seperti waktu bermain nanti ujuk-ujuk main di stadium uji coba di Australia main. Ini tim langganan Piala Dunia, main frontal aja berani. Nah kemarin pun pas sudah leading aja banyak pergantian kayak memperkuat Ivar Jerner masuk, ganti Tom Haya, artinya memperkuat kedalaman tengah supaya bertahan deh 1-0, nggak maksain untuk nambah lagi 2-0, 3-0, lebih realistis kalau saya lihat. Tapi tadi saya tertarik ngomong soal Marcelino sama Ole, diperjelas Rizky Ridho itu di Oxford, jadi sudah ada tanda-tanda, berarti Rizky Ridho nanti mau ke Oxford. Bagus. Sebenarnya dia tahu, Marcelino sama Ole, tapi dialihkan ke Rizky. Bang Ropan, kalau Gita Suwondo bisa jualan aja, ya saya pagi ini bisa jualan. Iya dong, iya benar ya, jualan deh. Karena kita tidak dulu. Biar kasih iklan dulu lewatnya ya kan. Kami akan kembali saat lagi. Jadi gimana? Ole, gimana? Ole. Tapi menarik nih, Rivi kan kemarin emosi banget ya sama pelatih Bahrain. Gimana kayak emosi? Hari ini bisa ngeledek. Jadi di dalam konferensi pers Bang Gita, Bang Ropan, ya kemarin kan dia kan ngomongin soal ya 300 juta lah. H-1 itu ya. Tapi Iya kan, pemainnya dari luar. Pemainnya kok dari ini. Tapi begitu wartawan Bang Ropan, Bang Gita nanya gini, ketika kemarin yang overtime di tempat Anda itu, apa jawaban dia? Padahal itu kan tanggung jawabnya Bahrain itu kan seharusnya gitu ya. Dia jawabnya, oh kita nggak mau ngusik-ngusik soal itu lagi. Soal dia nggak mau diusik, soal negara lain diusik-usik sama dia kan begitu. Jadi dia sebut 300 juta segala. Bang Ropan dengar kayak gitu gimana sih? Holland lagi. Ya biasa dia itu happy shower aja. Dia Saya tapi kalah buktinya. Iya, Ya kan malu ya. Ya, kalau saya nggak usah digubris. Senyumnya tidak muncul sepanjang Nggak usah digubris begitu. Kemarin aja dia mempersalahkan soal lagu kebangsaan dia. Tidak menghormati penonton-penonton kita ketika lagu kebangsaan. Oh iya, dia menghadap ke penonton terus dia. Iya, jadi ada aja alasannya udah banyak. Begitulah. Ini pelatih gimmick lah mungkin ya. Ya, udah susah itu lah. akibat kalau Jumawa itu kemarin gitu lah ya. Jadinya kalah ya tadi dia malam. terlalu kepedean ingin mengalahkan kita mungkin di sini kan. Biasa gitu. Dan dia terlalu menafikan juga pemain-pemain yang di naturalisasi lah. Mungkin mereka datang dengan kepala tegagit. Kita juara Piala Teluk nih. Piala Teluk. Kan baru juara Piala Teluk. Betul, Piala Teluk. Cuman ada tuh Om Ropan, Om Gita, yang nggak tampak dari Bahrain biasanya, karena lagi ketinggalan kali ya kalau kalah, yaitu guling-gulingan dan memperlambat waktu nggak ada loh kemarin. Karena dalam posisi biasa tinggal. Itu dia. Kalau dia ambil duluan dia guling-gulingan oleh Bahrain itu. Iya, itu guling-gulingan. Hanya sekali dia ngelakuin waktu yang sliding dari Hubner. Masih Dia minta penalti itu kayaknya ya. Jadi dia guling sesudah bolanya hilang. Nah, kalau ketinggalan pokoknya guling-gulingannya nggak ada aja. Tapi kalau lagi leading, pasti. Bentar-bentar guling. Kalau perlu ada tiker, karpet, guling-guling lagi. Untung kita nggak nonton kok. Kalau kita nonton kita buat ini tusukan biar kita gulingin. Kambing kali. Oke, ini kalau kita melihat ke depan ya Bang Gita nih, terutama Bang Riko juga, Marcelino dipastikan tidak bisa melawan hadir di lawan Cina ya. Informasi kan demikian. Martin Pas juga. Martin Pas informasi masih bisa katanya. Masih bisa tetap. Dia kuning dua dia. Udah kuning dua ya. Lawan Arab dia kena juga kan. Oke. Marcelino lawan Australia kan. Saya berharap sih tidak tadi. Tapi kalau kondisinya kayak gini, nasib kita bagaimana? Bang Gita deh. Enggak juga ini. Kalau Martin Pas kan jelas ada Emil. Emil tuh gimana? Emil kan bagus sebagai penjaga gawang. Emil Odero. Ya. Emil Odero kan di Italia lama, di Sampdoria lama, pernah di Juventus juga, sekarang di Genoa juga dia banyak melakukan penyelamatan. Postur juga tinggi juga ya. Nggak ada persoalan lah sebenarnya. Bukan di Genoa, di Palermo sekarang. Oh sekarang sorry, Palermo ya, Serie B ya. Serie B ya. Yang mungkin persoalannya adalah Marcelino. Harus dipikirkan dari sekarang siapa yang akan menggantikan posisi Marcelino. Ada Eliano aja. Apakah dia akan apakah Riko dia sendiri bilang tadi Eliano, no kata Riko. Sekreatif Marcelino, itu yang nggak terlalu yakin. Saya sih nggak khawatir. Saya takutnya ini Marcelino kuning, si Martin Pas kuning. Saya takutnya Bang J DBD, Rizky Ridho tipes. Itu yang saya lebih takut. Yang lebih takut lagi kalau misalnya cedera dirawat di rumah sakit, MRI. Oh enggak, kita nggak bahas itu ya? Enggak. Kita nggak bahas itu ya? Enggak ya? Itu Bung Ropan yang tahu. Persoalannya kan ini kan masih banyak juga. Kan artinya gini, Dean James kan kemarin dicoba di kiri depan. Yes. Kan artinya ada oleh Romani di tengah, Ragnar bisa pindah ke kanan di posisi Marcelino. Mungkin ya model-model kayak gitulah yang mungkin bisa dilakukan nantinya lawan China. Walaupun nggak boleh nganggap enteng China, tapi kita main di kandang sendiri. Kalau kita mainnya kayak kemarin,
ya kemungkinan untuk mendapatkan 3 poin tinggi. Walaupun masih lama ya Juni ya. Ya masih lama memang Juni. Tapi bicara stamina nih Bang Ropan. Ya. Cina ini stamina gimana? Karena kalau kita ngelihat ya Put ya, 2 kali 45, sepertinya di awal second half kemarin, timnas kita itu dengan belum ada perubahan ya. Waktu kita babak kedua itu kan belum ada perubahan tuh. Skuad yang di babak pertama kan. Kayaknya udah, menurut saya kacamata Waktu saya. kita lawan Cina ini. Artinya begini, udah keletihan kayaknya. Yang kemarin, yang di GBK kemarin. Yang kemarin nih, GBK kemarin ini Bang. Nah, apakah menghadapi Cina? Cina kan kita kenal mungkin secara stamina dan lain sebagainya, gimana menurut Bang Ropan? Saya pikir juga nggak ada pengaruh. Nggak keletihan juga ya. Nggak keletihan. Bahkan kita kan harus bisa menang. Sama posisi kita ketika lawan Arab, ketika lawan Australia, kan bagus secara stamina juga oke. Kemarin juga begitu. Anda tidak melihat adanya penurunan stamina? Nggak ada penurunan stamina kayak. Oke, nah ini untuk melawan Cina nanti, kan tadi kita optimis ya, kalau permainannya terus begini kita masih punya peluang nih untuk melawan Cina. Tapi sebetulnya dari permainan kemarin masih bisa dimaksimalkan lagi nggak sih sebetulnya? Atau apa yang kira-kira evaluasinya? Saya pikir masih bisa ya. Saya kembali ke Marcelino, kalau nggak ada siapa yang akan ganti. Kita kan nantinya mungkin akan di bulan Juni akan kedatangan seorang Miliano Jonathans. Jadi kalau Miliano datang, itu bagus untuk bisa mengisi posisi depan. Oh gitu? Kok iya, bagus ini pemain biasanya main di kanan ya. Masih 20 tahun dan bagus bermain. Ayahnya sudah ada di Indonesia, itu sudah tanda-tanda kode bahwa anaknya akan jadi nih barang. Bisa jadi nih barang ini. Nah, dia bagus bermain di depan kombinasi dengan Ole dan Ragnar. Iya kan, karena kita juga masih punya Ricky Kambuaya kan. Masih kalau melihat kemarin masih bermain. Saya juga Ricky bisa bermain di sana. Jadi saya pikir oke bermain. Tapi kita lupa kemarin itu bahwa ada yang tidak banyak melihat. Tadi sempat sedikit disinggung oleh Gita, bahwa kekuatan kita kemarin selain ada 3 back itu dari Joy Pelupesi. Oh itu. Makanya dia tidak usia boleh 31. Ya benar kata Bang Ropan, kurang terlihat tapi. Nggak terlihat, tapi dia yang memegang peran penting. Ya. Usia boleh 31 tahun tapi bermain seperti 22 tahun. Tidak tergantikan kan bermain kemarin, dan dia bagus, nggak terlihat tapi dia lah, saya pikir dia selalu memutus bola-bola sebelum sampai ke Jai. Dipatahin lagi. Dan dia yang membuat pemain top dari Bahrain itu frustrasi, yang membuat 2 gol ketika kita 2-2 bermain di Bahrain, yaitu Muhammad Jassim Marun. Sampai stres Marun. Mungkin saya pikir Alex Pastor memberikan instruksi khusus sampai membuat dia harus memainkan Joe Pelupesi. Tugas lu jangan lewat garis tengah, lu hanya di belakang. Itu aja. Untuk mengawasi si Marhun, karena ini pemain berbahaya dan dia tidak bisa berbuat banyak. Itu yang membuat kita agak bagus. Selain terlepas dari di belakang, oke ya. Tapi dia yang berdiri depan Jai dan Rido yang selalu memutus. Tidak kelihatan, tapi dia yang menjadi otak itu. Makanya banyak yang memuji dia kan? Iya betul. Semua banyak yang memuji dia. Dan dia mutusnya di garis tengah dia. Garis tengah. Matang ya. Mungkin yang kelihatan kita seperti ada apa yang disebut tadi oleh Fadil bahwa kita menurun kekuatannya. Ini kacamata saya di babak kedua adalah Joe Pelupesi lebih mundur ke belakang. Dia lebih menunggu. Karena kita formasinya kita rubah Dan biasalah unggul 1-0 ingin mempertahankan 1-0 kan pasti ada usaha untuk lebih bertahan. Dan itu kelihatannya jadi kita seperti kelelahan karena Pelupesi. Apalagi Verdong lebih banyak juga. Dan Pelupesi tidak menahan dari depan, dari tengah, dia agak mundur ke belakang. Jadi ini mungkin ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Pelupesi kemarin, semua pemain bermain dengan sangat baik seperti yang tidak mereka lakukan di Australia. Betul. Dan lebih bagus kemarin karena ketika mungkin bagi Tom Hai agak gelan masuknya Ivar Jenner kan akan lebih kuat di tengah, itu lebih kuat. Kalau saya memang bilang setuju kalau pemain gelandang bertahan, kalau kita menamakan pemain yang tak terlihat. Kalau menganalogikan kemarin misalnya, makanya kok agak kurang dirasakan. Betul gitu. Itu sama kayak contoh kalau kita suka di mana-mana klub biasanya, walaupun nggak semua mungkin kayak di Barcelona, orang selalu taunya Xavi, Hernandez, Iniesta, Messi sudah. Orang lupa ada Sergio Busquets di situ. Orang bilang mau ngangkut air kek, mau tukang kasarnya tukang cebokin ke tukang. Visinya ready kalau bikin pelanggaran nggak sembarang, nggak jorok mainnya. Teknik ada, kapan mesti keras, kapan mesti nahan. Reading visinya baca ke sini. Itu pemain yang nggak punya nama. Kalau back penyelamatan oke lah. Wow, Itses bagus, Rido keren. Ole Romeni bikin gol. Wow, Marcelino goreng ngacak-ngacak. Pelupesi, Joe Pelupesi kayak Sergio Busquets. Tapi kehadirannya kalau dia hilang, keseimbangan goyah. Baru kelihatan tuh ya? Iya. Baru kelihatan. Kalau zaman Indonesia itu siapa bang? Angkatannya pas Indra Safri itu, saya ingat banget. Zulfiandi. Ketika mengimbangi ada seorang Evan Dimas dan juga Hargianto.
Zulfiandi itu yang di era U23 junior, ada Hargianto, Evan Dimas, ada Zulfiandi ketika itu AFF dulu. Yang nggak disebut-sebut Nggak banyak. disebut, nggak kelihatan orang kayak gitu. Tapi perannya vital. Tapi ada dia berpengaruh. Keseimbangan Dia terjaga. menjaga keseimbangan di tengah. Jaga keseimbangan. Dia mesti baca seperti Makanya apa. Jai kan lebih enak kemarin bermain. Iya. Karena selalu memutuskan Streamingnya di di dia. Itu kenapa waktu di Australia agak aneh kok Nathan Choaon yang dipilih di situ. Itu. Iya. Itu dia. Nathan nggak bisa memerankan itu. Nathan nggak bisa seperti Joe. Iya. Iya. Begitu Joe yang kemarin main kelihatan bagus. Baca, jaga daerahnya antara. Itu kita bisa loh dalam waktu singkat itu kan tanggal 20 ke tanggal 25 kita bisa merubah permainan pada Belajar lah mereka pasti juga mereka nggak dengan banyak jadi cepat. belajarnya cukup. Karena Joe nggak bermain. Kalau dia dimainkan di Australia akan beda. Setuju. Sulit bagi Dan Ridho nggak main, Pak. Iya, dan sulit bagi Tom Haye bermain waktu itu dengan Nathan. Terlalu jauh mereka Iya. jarak mereka Betul. dan bekerja terus. Kalau kemarin Tom Haye itu tidak dipaksa untuk bekerja. Iya. Betul. Karena yang bekerja itu untuk hajar itu Pesi. perlu pesi. Berarti Kluivert ini cepat belajar juga ya? Iya. Timnya satu yang timnya. jelas. Oke. Dan lebih Untuk memposisikan pemain-pemainnya itu kan dia akhirnya kan mendengarkan kata Bang Gita tadi kan. Tapi kemarin sih harus dipuji Kluivert. Artinya apa? Di Australia kan dia lebih banyak duduk ya. Iya. Lihat monitor segala macam, nggak tahu apa yang Masih dilihat di grogi sana. kali, Bang. Tapi yang jelas kemarin itu kan dia aktif kan? Aktif. Dia kadang-kadang Mungkin karena sudah viral meme itu tuh, Bang. Meme. Meme yang apa tuh? Meme yang apa? Meme yang udah 51 masih senyum-senyum aja gitu loh. kemarin kan dia kasih tanda tuh kalau harus switching play segala macam, dia kasih kode segala macam ke kanan segala macam, dan itu dilakukan. Dan lebih oleh banyak anak mau mendengar ya. Iya. Iya. Dan juga Pemimpin tuh harus banyak mendengar memang. Dan mungkin juga ada tambahan. Wah, dalam nih ngomongnya nih. Dalam benar. Dan mungkin juga ada tambahan support moral apa segala macam, dukungan ke kepala negara juga hadir. Ada Ya. Pak Presiden juga hadir di situ, artinya juga nggak cuma ketua umum, tapi mungkin para bule-bule apa diaspora ini dari naturalisasi pengen juga memberikan yang maksimal banget lah, terbaik untuk nih bangsa gitu. Oke. Mungkin support yang berbeda gitu. Itu siapa kok yang bikin gede banget tuh Garuda? Garuda. Oh, gede banget itu. Dan itu ditaruhnya di ini ya. Di belakang gawang. Belakang Di utara, gawangnya. ya, utara. Karena kalau taruhnya di depan gawang ngalingin kiper kan. Iya sih, bener juga. Makanya taruhnya di belakang gawang. Iya. Nggak jadi nanya deh kalau kayak gitu. Nanti kiper begini, matiin pas. Awas dong, awas. Oke, gitu. kita kasih ruang Riko untuk klub lebih lucu lagi di segmen berikutnya. Kami akan kembali saat lagi. Iya, setelah nonton ini kan kita pasti ngecek-ngecek sosial media ya, Via. Iya, iya. Nah, saya tuh nyari-nyari sih gimana respon netizen Indonesia. Yang pasti Patrick atau Kluivert out itu udah nggak ada sekarang trending di sosial media. Tapi yang menariknya lagi, saya juga masih belum bisa move on. Nama Rizky Ridho selalu di posisi kedua. Setelah Timnas Day, Ya. itu ada Rizky Ridho. Hingga saat ini nih, Bang. Gitu. Jadi memang Mantap ya. Rizky Ridho ini apa ya? Permainannya simple, memuaskan, kayak nggak berlebihan, nggak kurang, cukup, tapi Sudahlah ditandu keluar Masuk lagi. masuk lagi. dalam kondisi pincang-pincang. Terpincang-pincang masuk. Pergantian pemain udah habis. Loyalitasnya Oh, sudah nggak bisa Kuota habis. dilakukan lagi. Kuota habis. Jadi kalau melihat Rizky Ridho main kemarin itu sama seperti ketika lawan Australia. Iya. Dia tampil luar biasa. Iya. Dan dia menggambarkan sebenarnya tidak layak bermain lagi di Liga 1. Iya. Dia lebih bagus bermain keluar. Maksudnya Abang, dia, Ya. dia menunjukkan sinyal itu maksudnya. Ya sinyal, seperti yang tadi disinyalin itu kan. Kalau pun keluar kemana? Sudah dibuka dengan Oxford. Saya pikir benar juga. Oxford bagus. Hanya ada 2 klub Ya. yang paling enak untuk dia masuk. Satu Oxford, Ya. kedua Como. Como Italia. Kenapa tuh Bang? Kenapa dengan Karena dua-dua kan lebih sahamnya tertinggi orang Indonesia yang pegang. Oh ya, oke. Ya kan? Oke. Kalau di Oxford ya tahu sendirilah. Oke. Ya. Yang bisa jawab siapa Ya, yang- oleh Romani Iya ada kan, juga oleh di Romani situ. ada Marcelino kan. Ya. Tapi kalau di Como Ya. kan Artinya orang begini, kita juga. seorang Rizky Ridho kalau dibesut lagi lebih serius gitu maksudnya ya? Iya, mumpung masih muda kan? betul. Masih muda. Bagus. berkembang. Cara bermain dia memang sudah bermain, mesti bermain di Eropa. Bisa berkembang, Bang. Dan dia dipuji oleh Pastor, dipuji oleh Patrick Kluivert. Oke. Makanya diberikan kesempatan dia untuk bisa bermain. Oke Bang Gita? Ya, kalau ngelihat Rizky Ridho sih ngelihatnya gini. Apakah dia main bagus atau tidak kan kita ngelihatnya dari kacamata kita ya. Ya. Tapi saya sih coba ngelihatnya adalah Jay Izes ngomel nggak sama dia gitu. Waktu lawan Australia kemarin kan Australia yang 0-0 itu dia sempat 2 kali diomelin sama Izes. Apa perkaranya? Dia clearance bagus,
dia jemput bola bagus, tapi pada saat dia passing ke depan enggak. Kemarin kan enggak semuanya dia bagus. Makanya enggak ada omelan, malah Kevin Dix yang dapat omelan dari Jesus kemarin. Jadi intinya adalah dia bermain bagus bener kemarin. Waktu lawan Australia kan kita udah ketinggalan ya waktu dia masuk. Mungkin dia seperti itu karena formasinya yang salah kan. Oh iya kan. Waktu lawan Australia kan sebenarnya kenapa pada saat Hughes keluar, kenapa Sandy Walsh yang dimasukkan? Toh ada Kevin Dix di kanan. Kenapa nggak sekalian aja udah Rizky Ridho Nanggung itu ya nanggung, jadi Rizky Ridho jadi kayak buang apa ya, kuota pergantian Satu pemain satu pemain. Setelah itu kan Sandi keluar, baru Ridho masuk. Baru dia masuk. Kalau saya pribadi sih, kalau misalnya masyarakat nonton bola hobi-hobian itu, umpama kalau boleh sebut nama aja gitu ya, dibandingkan yang produk luar, kan ekspektasi kita tinggi dong terhadap contoh Mesilger sama Ridho. Kalau saya pribadi boleh ya begitu, jauh kemana tuh saya pegang Ridho. Determinasinya, bacanya, penempatannya Ya, untuk tadi. sekelas yang lokal, luar biasa ini gitu. Pemain lokal kita nggak kalah juga sebetulnya Oh kualitasnya. iya. Iya. Buktinya Bisa terbukti tadi malam. walaupun Marcelino main di Oxford kan dia jebolan Liga 1 dari Persebaya. Iya. Dan membuktikan memang dia bagus. Rizky Ridho Kelas juga dari bermain. Persebaya ya. Rizky Ridho juga setelah Persebaya ke Persija. Kecuali Ridho Roma ya. Ridho Roma kan Jadi musim. orang sudah bisa melihat nih sekarang ada 3 bener pemain kan, lucu kita lagi kan. kan tuh. Ada Kambuaya sekarang udah bagus kemarin Bagus, tampil. ya. Ada Ridho, ada Marcelino. tinggal stabil ya Bang ya. Ya kita tinggal Jaga konsisten, stabil, nggak kadang lagi bagus, lagi muncul banget, besok hilang banget. Nah itu mesti. Kenapa sih Indonesia kayak gitu kok? Banyakan iklan kali. Kan biasanya kalau ada iklan ini kan mulai Nggak banyak konsisten, kita nggak konsisten ya. Tidak konsisten Konsisten, ya. Bang. Mulai endorsan masuk iklannya udah kacau deh tuh. Iya. Kambuaya tuh udah Pertama ketebak sih bakal dipakai. Kenapa? Karena waktu Alex Pastur sama timnya datang ke Dewa United, 2 kali mereka datang dari Dewa United kan diwawancara sama wartawan sesudah pertandingan terakhir mereka keluar. Ditanya, dia nyebut ada 2 sampai 3 pemain yang akan dipanggil dari Dewa United. Kan kebukti 3 jadinya. Egy kemudian nggak dapet dan Ricky Kambuaya dipakai. Artinya udah dipantau bahwa Septian Bagaskara. sudah dipantau bahwa Ricky Kambuaya ini akan sangat berguna buat timnya Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini, dan ya cepat apa lama dia akan dipakai dan terbukti dipakai jadinya. Menarik tadi Bang Riko bilang tidak konsisten ya sebenarnya, apalagi terutama kalau kita main di luar kandang gitu ya, memang agak berbeda ya. Away dengan- gitu ya. Kita dengan away-nya permainan nggak di bagus dalam. emang ya. Ya. Kenapa itu? Masalah karena kalau saya pribadi maksudnya masalah mentalitas, mungkin ada pressure, ada ekspektasi terlalu tinggi, nggak cuman masalah istirahat, jet lag, strategi segala macam ya, strategi yang kurang tepat segala macam. Kalau saya lihat juga kadang-kadang gini, jangan sampai amit-amit cabang bayi ini siapapun, oknum misalnya jadi merasa star syndrome. Menjaga konsisten ini kan Anda kan mesti tetap disiplin, latihan yang baik, dengar instruksi pelatih, jangan cepat berpuas diri. Nah kayak gitu-gitu jangan sekarang lagi muncul banget, alhamdulillah nih. Kayak besok seolah hilang banget gitu. Nah ini bisa karena strategi atau dukungan temannya juga bisa berpengaruh. Tapi secara individu, ayo tetap fokus. Di dunia sepak bola lu dan negara butuh lu nih, masyarakat mendoakan lu dan ayo lu juga sayang sama diri lu ya. Jangan yang ajaib-ajaib, jangan yang aneh-aneh, itu aja paling. Iya, ini pengalaman 2010 dan seterusnya itu kayak gitu soalnya ya. Gitu ya. Ya nggak tahu senangnya sama Riko nih. Mengkilap banget, besok hilang. Cepet puas gitu, jadi kayak sangat-sangat amat menjadi seorang Messi kali ya, Ronaldo gitu. Nah itu mesti dijaga. Bicara soal mental tadi kok, apakah juga pengaruh? Jujur ya Bang Ropan dan juga Bang Gita ngelihat tadi malam stadion GBK kita itu kursi kosongnya nggak kelihatan Bang. Kursi kosong nggak kelihatan. Menurut Riko ini emang karena ini juga kah pemain timnas kita tuh merasa kayak dapat kekuatan gitu ya? Ada 1-0 kursi Bang. Kalau Abang perhatiin itu buat kalau Marcelino bikin gol udah disiapin begini. Sayangnya nggak cetak. Asis saja kan saya. Ya penuh banget 69.599. Hampir 70.000. Dan itu yang membuat semua pemainku termotivasi karena dukungan yang luar biasa. Bisa jadi dukungan luar biasa banget Bang. Ya, tapi kan kita harus melatih mental juga bahwa tidak selalu kita seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Gimana Bang? Tapi kita juga bermain di luar kan bagus. Buktinya hampir menang melawan Bahrain kan. Sebelum ada gol di injury time itu yang terjadi kan. Draw lawan Arab juga di sana. Jadi sebenarnya mental itu sudah ada. Arab kan banyak juga yang nonton secara migran kita banyak juga. Banyak juga. Sebenarnya kalau pendekatannya oke, di away pun kita bagus. Kita kan pendekatannya oke lawan Bahrain. Bertahan, balance antara pertahanan dan menyerang. Lawan Arab Saudi juga kita bertahannya bagus. Lawan China kan kita berani-beranian gitu loh. Nyerang. Nganggep bahwa China udah kalah 3 kali, kita serang dengan habis ya kita berantakan. Lawan Australia kemarin ya itu tadi. Ball possession kita menang sampai 60% ya, tapi belakang kita jadi berantakan. Jarang Australia kalah dalam ball position, apalagi bermain di kandang. Di kita sini aja mereka unggul. Iya kan? Tapi kemarin itu salah mungkin dalam hal taktik bermain.
garis pertahanan terlalu tinggi gitu, terlalu jauh dan penempatan Nathan duluan. Jadi agar laga Indonesia ke Cina ini tidak terulang seperti sebelumnya, apa yang mungkin perlu dipersiapkan nih? Yang dipersiapkan saya pikir finishing kita, karena kemarin kan kurang begitu. Itu paling penting di depan. Jadi kalau cuma hanya mengandalkan Ole, kalau Ole cedera gimana? Itu dia. PR tuh. Iya kan? PR ya. Luar. Jadi finishing itu kan ada 2 kesempatan kemarinnya, memang bukan 100%, 1000% pasti masuk. Tapi tidak terjadi. Saya pikir dia akan evaluasi oleh tim kepelatihan untuk bisa mematangkan finishing kita. Harus ada penambahan pemain lagi. Persoalan kita tuh jelas bahwa kita tuh nggak killing the game. Di istilah sepak bola kan ada killing the game ya. Kalau kita unggul 1-0, kita harus bikin gol kedua, bikin gol ketiga, karena lawan bisa nyamain kedudukan kalau nggak. Dan itu yang belum kejadian sampai sekarang. Contohnya kemarin, ya kita beruntung pertahanan kita oke kemarin, tapi kan nggak bisa ngandalin pertahanan untung terus-terusan. Riko? Kalau saya melihat kemarin udah lebih sabar, jajaran pelatih dan pemain nggak melulu menang, kemudian diserang lebih realistis, perkuat pertahanan. Itu contoh dimasukkan mungkin Tom Haye mulai letih, mungkin mesti cover, Kambuaya masuk, Ivar Jerner masuk, lebih. Ya artinya untuk melapis itu. Bahkan saya melihat ada sedikit mungkin ini pandangan saya, strategi yang biasa dipakai Bahrain, yaitu ketika menang guling-guling, itu dipakai kita lakukan. Sebagai counter mungkin. Ada Bang Rido dalam hati saya, udah yang lama tiduran di situ kalau perlu check in. Kemudian para pemain Bahrain protes banyak loh. Makanya saya bilang, kalau saya jadi pemain kita, saya tinggal kepala, lu itu yang lu lakuin sama gue gitu kan. Ya tapi artinya ini kan jadi diadopsi. Ya artinya nggak buru-buru dengan Kapten Bang J yang cukup tenang. Ayo lebih sabar, kita udah menang, 5 menit lagi nih. Saya senang waktu ada penambahan 4 menit kan, time itu, dan kemudian ada terjadi pemain-pemain kita kan. Itu saya senang. Jadi itu potret buat kalian semua ya. Saya bilang, saya ketawa, saya bilang baru rasain ini. Rasa. Harus begitu. Betul. Itu kalau lagu Krispati, bila rasaku ini rasamu. Masih. Saya sudahi dulu ya. Boleh ya. Terima kasih Riko Ceper. Sukses untuk Anda Bang Gita Suwodo. Terima kasih Bang. Terima kasih semuanya. Sukses selalu. Bravo terus Timnas Indonesia. Kita optimis pasti kita bisa masuk ya ke babak keempat Piala Dunia 2020. Ngomong-ngomong nih narasumber kita pada mudik gak sih? Enggak saya. Enggak. Kita enggak. Udah menang. Enggak mudik ya? Enggak. Berarti kami berdua izin mudik dulu kok kayak gitu. Pantauannya kita akan hadirkan sesaat lagi tetap bersama kami. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya, di segmen Kabar Mudik Lebaran 2025 ini kami hadirkan informasi dan juga pantauan langsung ya nanti ya. Tapi sebelumnya ini ada informasi lonjakan volume kendaraan di ruas tol Cipali ini diprediksi mencapai puncaknya pada 27 sampai dengan 29 Maret 2025 mendatang. Rekayasa lalu lintas seperti kontraflow akan diberlakukan secara situasional. Memasuki hari ke-6 Operasi Lodaya 2025, kesiapan pengamanan arus mudik terus dimaksimalkan. Sejumlah titik krusial di jalur tol menjadi perhatian utama guna menghindari kepadatan arus lalu lintas. Salah satunya di kilometer 166 yang kerap menjadi titik jenuh bagi pengemudi yang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Kasat Lantas Polres Majalengka menjelaskan jika nantinya volume kendaraan melebihi kapasitas jalan, kontraflow akan mulai diberlakukan. Dan hingga saat ini arus kendaraan masih terpantau landai, namun petugas tetap bersiap menghadapi lonjakan volume kendaraan dalam beberapa hari ke depan. Berarti prediksinya besok ya, Vi? Puncak arus mudik ya, tanggal 27. 27 ya. Kita menghimbau ya supaya dipersiapkan lebih matang begitu. Betul. Kendaraannya, baik itu fisik, stamina, barang-barang. Psikologis pengendara. Betul, jangan sampai lelah, kalau capek ya istirahat. Betul, gitu. Oke, kita pantau ya langsung seperti apa laporan dari rekan-rekan kita di beberapa titik. Dan pagi ini kami hadirkan dari jalur Gentong, Lingkar Gentong, Jawa Barat, dan juga ada dari area kilometer 166 Majalengka, Jawa Barat. Selamat pagi rekan-rekan, ada Alvin Saputra dan juga Josephine Kezia. Alvin terlebih dahulu mungkin bisa melaporkan bagaimana situasi di jalur Lingkar Gentong. Ya baik, Arif Adil, Putri dan juga pemirsa, memang H-5 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025, di mana memang saat ini sudah banyak masyarakat juga yang sudah
mulai pulang ke kampung halamannya masing-masing untuk nantinya merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga, di mana saat ini pemirsa di tempat saya mengabarkan langsung yaitu berada di lintas Gentong Jawa Barat, di mana nantinya titik ini merupakan nantinya titik kemacetan juga pada saat arus mudik nanti yang terjadi pada besok di tanggal 27 Maret 2025. Memang saat ini tempat letter U Lingkar Gentong ini biasanya terjadi penumpukan dan juga kemacetan pada saat arus mudik tiba nantinya, di mana terpantau untuk lalu lintas pada hari ini masih belum terlalu padat dan masih belum adanya penumpukan kendaraan di lalu lintas Gentong Jawa Barat sendiri. Dan memang nantinya untuk jalur Lingkar Gentong sendiri nantinya akan diprediksi untuk puncak arus mudik itu terjadi pada tanggal 27 Maret ataupun H-4 menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Dan memang untuk lalu lintas sendiri dari kemarin dan hingga pagi hari ini untuk kendaraan sendiri didominasi oleh plat lokal dan juga plat dari luar daerah juga sudah melintasi Lingkar Gentong ini. Namun menjelang arus mudik ini nantinya kami masih melihat banyaknya kendaraan besar dan juga truk-truk yang melintasi jalur Gentong ini. Memang untuk jumlah kendaraan sendiri tadi kami sempat bertanya sejak malam dan hingga pagi hari ini untuk dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya untuk kendaraan sendiri berjumlah hampir 13.000 kendaraan dan didominasi oleh kendaraan kecil dan juga kendaraan bermotor. Dan juga untuk lalu lintas sendiri dari arah Tasikmalaya ke Bandung justru kian tinggi, yaitu sebanyak 19.000 kendaraan yang didominasi oleh mobil kecil dan juga sepeda motor. Memang dalam arus mudik tahun ini Polres Tasikmalaya juga sudah menyiapkan anggotanya untuk nantinya mengamankan arus mudik pada tahun 2025 ini. Demikian, kembalikan ke studio. Baik, Alvin Saputra mengabarkan dari jalur Gentong Jawa Barat. Selanjutnya kita menuju rekan Josephine Kezia di rest area kilometer 166 Majalengka. Josephine, bagaimana? Apakah jumlahnya hari ini lebih padat dibandingkan hari-hari sebelumnya? Ya, Putri, Arif Fadil dan juga pemirsa, pantauan kami beberapa hari menjelang puncak arus mudik, situasi di lalu lintas ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali memang terjadi peningkatan jumlah kendaraan atau volume kendaraan. Namun meskipun terjadi peningkatan jumlah kendaraan, untuk situasi di lalu lintas jalan tol Cipali ini masih terpantau ramai lancar, kendaraan dapat melintas dengan kecepatan normal. Selain itu, kalau kami memantau, ini memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga bus besar antar kota yang berplat dari Jakarta, Bogor, dan juga Bandung menuju ke arah Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta dan juga Jawa Timur. Tadi kami juga sempat melihat ada sejumlah truk sumbu 3 yang masih melintas di ruas tol Cipali, yang sebenarnya harusnya ada batasan untuk truk sumbu 3 ini dapat melintas di ruas tol di sejumlah ruas tol. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari pukul 12 siang hingga pukul 6 sore kemarin terdapat sekitar 26,2 ribu kendaraan yang melintas dari Cikopo menuju Cirebon dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan sudah dekatnya puncak dari arus mudik itu sendiri. Yang diprediksi akan terjadi pada 27 sampai 29 Maret. Dan juga dari informasi yang kami terima, atau tadi kami juga sempat menanyakan kepada pengelola dari rest area kilometer 166A tempat kami mengabarkan saat ini sempat terjadi penumpukan atau kemacetan pada pintu masuk rest area sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 pagi tadi. Karena memang masyarakat ini masuk ke rest area untuk kemudian melakukan sahur, kemudian juga sholat subuh maupun sekedar beristirahat, karena memang kalau kami lihat ini memang titik 166A ini merupakan titik jenuh bagi para pemudik yang melakukan perjalanan panjang, sehingga titik rest area 166 ini merupakan titik yang digunakan untuk sekedar beristirahat. Dan memang diperkirakan akan terus terjadi penambahan jumlah volume kendaraan, dan nantinya akan diberlakukan sistem kontraflow dan juga one way untuk mengurai kemacetan. Demikian, kembali ke studio. Baik, Josephine Kezia dari Majalengka, Jawa Barat. Sebelumnya ada Alvin Saputra dari jalur Gentong, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
baru saja menyaksikan Kabar Mudik. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Ubur-ubur ikan lele. Selamat kembali. Arus mudik. Nonton Tidiwan. Nah, itu dia tuh. Jadi kalau mau tahu atau memantau bagaimana pergerakan arus mudik 2025, nonton mana, Put? TV One. Nonton TV One, ya. Ya, kita sudah memantau juga ya Selasa malam, pemirsa, pergerakan kendaraan pemudik yang meninggalkan Jakarta ini sudah semakin ramai. Antrian kendaraan pribadi ini sudah terjadi di beberapa gardu transaksi yang dibuka ke arah tol Trans Jawa. Nah, antrian kendaraan pemudik ini didominasi oleh kendaraan pribadi, terjadi di gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jakarta yang keluar dari tol Jakarta Cikampek dan akan masuk ke tol Cipali mengarah timur Jawa. Pada Selasa malam, arus lalu lintas pemudik di ruas Jakarta Cikampek ini terpantau ramai. Antrian kendaraan juga terjadi hanya sekitar gerbang tol Cikampek Utama. Setelah atau sebelum gerbang tol, ini lalu lintas lancar, namun iring-iringan kendaraan pribadi yang bergerak dari arah Jakarta menuju Cirebon ini terus mengalir. Dari data real time Jasa Marga pukul 5 pagi ya hingga 20 malam harinya, kendaraan yang ditinggalkan atau dari Jakarta melalui gerbang Cikampek Utama ada sebanyak 20.945 kendaraan, pemirsa. Dan diprediksi masih akan terus mengalami peningkatan hingga mendekati Lebaran nanti. Ya, kalau kita pantau sebagaimana tadi disampaikan oleh Putri ya, ini peningkatan jumlah penumpang juga terpantau ya atau terlihat di stasiun Pasar Senen dan Gambir, Jakarta Pusat. Ada 41.000 lebih penumpang yang dikabarkan sudah ya berangkat untuk ke kampung halaman mereka. Jelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi, ini membuat stasiun Pasar Senen dan juga Gambir dipadati oleh ribuan pemudik. Para penumpang mengaku mudik lebaran sebelum mendekati Hari Raya Idul Fitri karena bertepatan juga dengan libur sekolah. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, ini tercatat 41.000 lebih penumpang mudik lebaran berangkat dari stasiun Pasar Senen dan juga Gambir, Jakarta Pusat. 41.000 lebih ya. Nah, ini tentunya disiapkan juga dengan jumlah kereta api yang akan mengantarkan mereka sebanyak 83 unit kereta api, di mana kapasitas yang disediakan sekitar 46.258 bangku yang tersedia, Put. Masih ada kuota, Putri, kalau Putri memang mau ke Medan kampung, ya? Dengan menggunakan moda transportasi kereta mungkin nih. Ya, tapi nggak ada relnya kayaknya untuk ke Sumatera ya, Vi ya. Anything can happen. In soccer, anything can happen. Oke lah, mudah-mudahan dikasih izin ya, cuti sama bos kita yang satu ini. Saya kasih izin tapi pakai kereta api, saya bilang pokoknya. Ya, nanti mungkin berapa tahun lagi ya. Oke lah, kita nggak usah jauh-jauh mikirin kereta api untuk ke jalur Sumatera. Kita pikirin dulu ini yang stasiun Pasar Senen. Ini sudah ada tim kita di sana, Yohanes Leonardo. Bagaimana pantauan pagi hari ini? Apakah jumlahnya ini terus meningkat dan kapan puncak arus mudik terjadi di sana? Ya, selamat pagi Putri, Arif Fadilan juga pemirsa. Mendengar diskusi yang menarik di studio gitu ya soal arus mudik ini. Memang di stasiun Pasar Senen dilihat pergerakan masyarakat untuk pulang kampung atau mudik ini sudah sangat terasa pada hari tanggal 26 Maret 2025, di mana pada hari ini penjualan tiket mencatat keterisian hingga 103%. Ini tertinggi dengan torehan tiket yang sudah terjual sebanyak 26.769. Artinya, Putri, jika kita membaca penjualan tiket sebanyak 26.769 tersebut, di belakang kami sedang mengantri nih begitu banyak para calon penumpang kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen. Dan memang dengan tingkat keterisian tinggi tersebut, 26.000 tersebut hanya di stasiun Pasar Senen saja. Sementara itu di Daop 1 tersedia juga dari keberangkatan di stasiun Gambir yang mencapai
28.000 dan juga mencatat 101% untuk tingkat keterisiannya. Dapat Anda saksikan, juru kamera kami Adin Hudaya sedang mengantar kepada Anda beberapa penumpang atau potret penumpang yang sedang mengantri di pintu keberangkatan gate 1, di mana keberangkatan terdekat ada kereta Serayu menuju ke stasiun akhir Purwokerto, dan Purwokerto merupakan salah satu stasiun ataupun juga destinasi favorit yang memang tahun ke tahun di setiap edisi arus mudik ini menjadi salah satu yang cukup padat dan cukup ramai untuk diberangkatkan. Dan ini adalah salah satu penumpang yang akan berangkat. Selamat pagi Mas, dengan siapa Mas? Pagi, dengan saya Bagus Hermawan. Oke, Mas Bagus, ini mau berangkat kemana Mas rencananya? Boleh diceritain dulu Mas? Ke Purwokerto Pak. Purwokerto. Nah ini rencananya berangkat sama siapa Mas? Sama kakak. Sama kakak. Nah, ini udah dapet cuti untuk liburan apa gimana Mas? Udah cuti sih. Udah libur ya juga. Kebetulan ini gratis. Dari mana Mas? Gratis. Motis. Dari Motis PT KAI sendiri. Oh, dari PT KAI. Gratis. Iya. Iya, mungkin ya, saya juga kurang ngerti. Berangkat sama kakaknya. Kakaknya sampai ketemu orang tua di kampung berarti ya? Benar. Oke, siap Mas. Bagus, hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat dan dapat berkumpul dengan keluarganya. Bagus merupakan salah satu pemudik yang berusaha untuk berangkat hari ini untuk kemudian akan segera bertolak dan masuk ke dalam kereta atau sedang boarding. Dan dapat Anda saksikan pemirsa, Bagus merupakan salah satu dari 27.000 penumpang lain yang kemudian ini berangkat dari stasiun Pasar Senen hari ini. Itu menggambarkan kemudian memang hari ini menjadi puncak untuk sementara ya, karena memang penjualan tiket masih dinamis dan masih mungkin untuk kembali terjual selama masa angkutan lebaran berlangsung sampai tanggal 8 April 2025. Dan memang untuk masa angkutan lebaran arus mudik sendiri direkord begitu ya oleh PT KAI hingga tanggal 30 Maret 2025. Dan ini merupakan beberapa kemudian antrian para calon penumpang yang akan segera berangkat kemudian. Dan selamat pagi Bapak. Pagi. Ya Pak, ini sekeluarga mau berangkat atau gimana Pak? Mau berangkat ke Maos. Mana Pak? Pulang ke Maos. Nah ini dengan Bapak siapa Pak? Pak Revan. Pak Irfan. Nah, Pak Irfan, ini berangkat sama siapa aja dan mau rencana kereta jam berapa Pak? Untuk keretanya jam 9.30. Pemberangkatan kami satu keluarga, cuma saya nganter anak, istri, saudara. Ini Bapak kenapa nggak ikut pulang Pak? Hah? Kenapa nggak ikut pulang Pak? Soalnya kan masih kerja kita dinas. Jadi Bapak pintar nyusul Pak? Nyusul nanti tanggal 31. Kemarin dapat tiket berapa? Harganya mahal nggak Pak? Murah tiketnya sih. Ini ekonomi. Oh masih standar ya Pak? Standar. Beli tiket kapan Pak? Beli tiket 45 hari yang lalu. 45 hari yang lalu. Tapi masih dapat alhamdulillah ya Pak ya. Oke, ini rencana berangkat dan mau berapa hari di kampung Pak? Kalau anak istri sekitar tanggal 3 balik lagi ke Jakarta. Berarti 1 minggu ya? 1 minggu ya Pak ya, berarti untuk tiket pulangnya udah beli Pak? Enggak, tiket pulangnya kita pakai kendaraan sendiri. Iya. Hanya berangkatnya aja? Iya, soalnya kan online baliknya kita nggak kebagian, makanya kita susah. Nah, jadi kita kemarinnya pakai kendaraan pribadi. Tapi ngomong-ngomong ini berangkat jam 9, kenapa udah ngantri di sini Pak? Hah? Kenapa udah nunggu di sini, baru berangkatnya masih nanti Pak? Apanya? Ini yang nyampe sini jam berapa kan? Kenapa udah sampai sini Pak? Soalnya nanti 8:30 kan udah buka, jadi biar di sono biar masuk duluan di kereta nyaman. Ya, Pak Irfan, terima kasih banyak. Kereta. Oke, iya siap. Banyak Pak Irfan atas waktunya. Hati-hati jalan, semoga sampai mudik dengan selamat. Terus tadi 2 kemudian calon penumpang kereta api jarak jauh yang kami temui di stasiun Pasar Senen Jakarta, dan memang 2 yang berbeda. Tadi satu sudah datang masuk ke dalam dan satu masih mengantri, di mana kemudian ada yang bahkan membeli tiket sejauh 45 hari yang lalu. Dan kemudian juga yang menarik begitu ya, bahwa ada salah satu yang berangkat menggunakan mudik gratis. Dan selamat pagi Ibu, Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan Ibu siapa nih? Aldi dan Afrianti. Adik kakak atau pasangan apa gimana? Pasangan. Nah ini Bapak, Pak siapa tadi Pak? Boleh ulang Pak? Aldi. Pak Aldi ini mau berangkat kemana dan kereta jam berapa? Rencana udah beli tiket apa belum nih Pak? Tiket mah udah beli.
Rencana mau pulang ke Tasikmalaya. Berangkat jam 9.30. Iya. Udah beli tiket, rencananya berapa lama Pak di kampung Pak? Ya sekitaran 2 mingguan. 2 mingguan. Nggak cuti sih kita. Tapi ada rencana 2 minggu di Tasik ya Pak ya. Nah ini kemarin dapat tiket harganya berapa Pak? Susah nggak Pak? 63.000. Pak dapat harga kita Pak? 63. Iya. Rebutan nggak Pak? Oh, butuh perjuangan. Pak, gimana Pak perjuangannya Pak? Begadang. Online. Tapi alhamdulillah dapat dua-duanya Pak. Alhamdulillah dapat sih 63.000. Nah untuk pulangnya nanti dari Tasik ke Jakarta, Bapak mau naik apa Pak? Naik kereta lagi udah beli tiket apa belum? Udah panjer juga. Oh langsung beli langsung gitu. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Oke siap. Kalau itu mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Amin. Dan kembali lagi ke Jakarta dengan selamat dan kembali beraktivitas ya Pak ya. Selamat Lebaran Pak, Bu. Pak Aldi dan pasangannya merupakan salah 3 dari calon penumpang kereta api jarak jauh yang sudah kemudian membeli tiket untuk pulang, bahkan karena beberapa memutuskan untuk langsung beli tiket berangkat dan juga pulang karena beberapa bahkan mengalami kesulitan dan harus beli dari jauh-jauh hari maupun juga diakui cukup sulit untuk mendapatkan tiket di tengah masa arus mudik yang cukup padat di tahun 2025 ini. Dan kembali mengingatkan kepada pemirsa di rumah untuk kemudian tetap memantau kembali penjualan tiket di kanal-kanal favorit Anda maupun juga di layanan milik PT KAI untuk memastikan Anda kebagian tiket untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Sementara demikian kembali ke studio Arif Adil dan juga Putri. Iya Dok, saya menyimak tadi diskusi Anda dengan Pak Aldi yang terakhir, kasihan juga Pak Aldi loh. Kenapa? Salah 3 kata Ardo. Salah 3? Iya, saya kok salah 3 saya hair tuh perbaikan itu langsung. Remedial ya? Iya. Bukan, itu nama tempat, salah 3. Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Tandanya enggak nyimak kan. Oke, Yohanes Leonardo, terima kasih. Laporan langsungnya juga buat masyarakat tadi yang sudah menunggu jelang keberangkatan keretanya. Semoga diberikan kesehatan, amin. Kemudahan juga, amin ya. Dan tiba di kampung halaman berkumpul bersama keluarga yang dicintai juga. Amin ya robbal alamin. Amin, semoga saya bisa. Amin. Naik kereta, Bud. Bener, Bud, serius. Naik kereta. Ya udahlah, saya nggak mau berekspektasi tinggi ya. Oke. Tapi yang pasti kita sudah tidak terasa 2 jam. Apa kabar Indonesia Pagi menemani Anda pada hari ini. Dan jangan lupa ya, terus pantengi Apa Kabar Indonesia Pagi setiap harinya di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan juga nunggu sampai besok hari. Nanti jam 9.30 juga masih akan ada lagi update informasi, ragam informasi. Dan tentunya juga laporan langsung dari arus mudik ya. Betul. Di program Kabar Utama Pagi pukul 9.30. Akhir kata, saya Arif Adil. Dan saya Putri Windasari pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.